Oke, selamat siang. Pada siang hari ini, saya Emmanuel Gubay, Direktur LBH Papua, bersama-sama dengan perwakilan mogok kerja PT Freeport, lakukan konferensi pers di depan ruang Ketua DPR Provinsi Papua terkait mempertanyakan tindak lanjut surat disposisi Ketua DPRP kepada Komisi 1 DPRP terkait persoalan buruh mogok kerja PT Freeport. Oke. Untuk diketahui bahwa kami sudah berkali-kali datang ke kantor DPR ini dan bertemu dengan Pak Ketua DPR. Namun dalam upaya bertemu tersebut kami tidak sempat bertemu dengan beliau. Kami malah diketemui oleh sekretaris Pak Ketua DPR, dan dalam beberapa kali pertemuan itu kami dijanjikan akan bertemu dengan Pak Ketua DPR. Nah, kurang lebih 3 kali itu kami dijanjikan, kami datang, tapi kemudian tidak ada ruang yang kemudian diberikan. Pas di pertemuan yang ketiga pada tanggal 16 Februari 2021 kemarin, baru kami mendapatkan surat disposisi dari Pak Ketua DPRP kepada Ketua Komisi 1 DPRP yang intinya menginstruksikan agar Pak Ketua Komisi 1 DPRP memanggil Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau yang sudah dileburkan saat ini, baik Koperasi dan Ketenagakerjaan, untuk menyelesaikan persoalan buruh mogok kerja PT Freeport. Nah, dengan hari ini hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, itu artinya sudah seminggu surat itu keluar. Nah, tadi kita ke sini, kami tidak ketemu Ketua Komisi 1 maupun anggota Komisi 1. Padahal suratnya sudah dikeluarkan dari minggu kemarin. Karena kami tidak ketemu, sehingga kami datangi sekretaris Pak Ketua DPRP untuk menyampaikan kondisi itu. Nah, tujuannya adalah biar kami tidak berada pada ketidakpastian. Nah, kenapa saya sampaikan kami tidak berada pada ketidakpastian? Perlu publik ketahui bahwa persoalan buruh mau kerja PT Freeport ini sudah kami adukan ke Pak Ketua DPRP sejak tanggal 27 Juli 2020 tahun kemarin. Dan dalam pertemuan tersebut Pak Ketua DPR sendiri yang menyampaikan kepada kami bahwa dia sangat apresiasi dengan teknis kami bertemu dan menyampaikan persoalan kami. Kemudian beliau sendiri yang sampaikan kepada kami kalau beliau akan mendorong membentuk pansus. Di dalam pansus tersebut beliau akan mengundang Dinas Ketenagakerjaan, manajemen PT Freeport, dan juga pihak buruh yang kemudian melakukan mogok. Dan selanjutnya akan berusaha mencari jalan keluar. Nah,
Itu yang beliau sampaikan kepada kami, dan pernyataan beliau ini itu sudah terpublikasikan melalui beberapa media yang langsung meliput pernyataan beliau. Nah, untuk kemudian melengkapi itikat baik dari Pak Ketua DPR, pada saat itu juga kami sudah memberikan semua berkas-berkas yang kami miliki, mulai dari surat permohonan mogok yang sudah kami berikan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, dan juga surat tanggapan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika yang menyatakan bahwa mogok yang kami lakukan sah. Yang berikutnya, kami juga memberikan surat dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi yang menyatakan bahwa mogok yang dilakukan sah. Serta kami juga memberikan surat dari Pak Gubernur Provinsi Papua yang menyatakan bahwa mogok yang kami lakukan sah, dan memerintahkan PT Freeport untuk kemudian mempekerjakan kembali para buruh yang kemudian melakukan mogok ini. Bahkan kami juga memberikan nota pemeriksaan 1 yang diterbitkan oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, yang di dalam nota pemeriksaan 1 itu jelas-jelas menyebutkan agar manajemen PT Freeport itu menggugat buruh yang kemudian melakukan mogok kerja ini. Dan apabila belum ada putusan, maka hak-hak dari para buruh baik sebagai pekerja dan juga hak atas upah itu wajib dipenuhi. Nah, itu yang ada di dalam nota pemeriksaan 1 yang sudah kami berikan kepada Pak Ketua DPR pada tanggal 27 Juli 2020 kemarin. Nah, data-datanya telah kami serahkan dan sudah ada pada Pak Ketua DPRP dan juga Ketua Pansus serta anggota Komisi 1 yang waktu itu hadir dalam pertemuan tanggal 27 Juli 2020. Nah, selanjutnya kami bertanya-tanya terkait sudah sejauh apa tindakan yang dilakukan atas aspirasi yang telah kami lakukan sejak bulan Juli 2020 sampai saat ini bulan Februari 2021 ini. Nah, kami mengharapkan agar ada tindakan jelas dari Pak Ketua DPRP dan juga Pansus Kemanusiaan serta Komisi 1 untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan yang telah kami berikan kepada mereka. Nah, kami berikan ini juga tidak terlepas tidak terlepas dengan tugas fungsi dari DPR terkait pengawasan. Yang kami maksudkan adalah pengawasan atas implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di dalamnya menjamin tentang hak atas mogok kerja, hak atas pekerjaan dan juga hak atas upah, yang mana itu menjadi landasan hukum dari perjuangan 8.300 buruh PT Freeport ini. Nah, sikap keterlambatan ini akan sangat berdampak pada pemenuhan hak asasi manusia dari para buruh yang melakukan mogok, juga istri-istri mereka, juga anak-anak mereka
Seperti yang sudah kami sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa sepanjang mogok ini sejak tahun 2017 sampai saat ini 2021 itu sudah kurang lebih 70 lebih sampai bahkan mau memasuki 80 buruh yang terlanggar hak hidupnya karena tidak mampu membayar biaya kesehatan akibat dicabutnya BPJS secara sepihak oleh manajemen PT Freeport. Selain itu, juga berdampak pada pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak-anak buruh. Karena ketidaksanggupan orang tua untuk kemudian membayar biaya pendidikan. Dan juga ada beberapa keluarga yang terancam hubungan bahtera keluarganya karena persoalan ekonomi. Ini semua diakibatkan karena tindakan sepihak manajemen PT Freeport. Dan dengan sungguh sangat disayangkan karena ini terjadi di depan mata pemerintah baik eksekutif legislatif, namun disaksikan begitu saja, bahkan digantungkan oleh ketua DPR dan juga anggotanya, di mana kita telah mengajukan aspirasi ini sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai saat ini. Saya katakan digantungkan itu terbukti dengan baru ada surat disposisi per tanggal 16 Februari 2021. Pertanyaannya selama ini kemana? Atau apakah kemudian anggota DPR baik ketua maupun komisi 1 menghendaki terlanggarnya hak dari 8.300 buruh dengan sikap pembiaran ini? Saya sangat mengharapkan agar ada keseriusan dari para anggota DPR yang terhormat, mulai dari Pak Ketua DPR dan juga Ketua Komisi 1 serta anggotanya, untuk bisa lebih menseriusi persoalan ini. Karena bapak-bapak dipilih itu atas pilihan dari para buruh ini dan juga keluarganya. Nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan kami tadi sudah mendapatkan informasi dari bagian sekretaris ketua DPRP yang menyampaikan kepada kami bahwa Pak Ketua DPR dan juga seluruh anggota sedang ada reses dan waktunya kurang lebih 2 minggu. Sampai pada tanggal belasan bulan Maret. Oke, itu yang kami temukan dan kami dengar. Kami akan kembali lagi ke sini, ke kantor DPR, untuk mempertanyakan tindak lanjut dari persoalan kami, tindak lanjut dari disposisi yang Pak Ketua berikan kepada Ketua Komisi 1 pada bulan Maret tanggal belasan. Untuk itu kami harapkan agar Pak Ketua DPR maupun Pak Ketua Komisi 1 untuk bisa memproses dan juga menjawab sesuai dengan yang menjadi tugasnya di tanggal belasan tersebut. Mungkin awalan dari saya itu, saya akan kemudian berikan kesempatan kepada salah satu perwakilan buruh Freeport yang mogok untuk kemudian menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih. Saya Anton Nawom, saya salah satu perwakilan buruh Freeport yang hari ini datang ke kantor DPR untuk menagih janji terkait pengaduan kami kepada Ketua DPR yang sampai hari ini belum diproses. Hari ini kami datang dan mendapat info bahwa Ketua DPR dan anggotanya sedang masa reses dan akan kembali berkantor pada pertengahan bulan Maret. Harapan kami di saat
Bapak anggota Dewan dan Ketua turun ke lapangan, ke dapil masing-masing untuk menjaring aspirasi di masa reses ini. Kami juga berharap untuk Pak Ketua dan para anggota bisa mengingat kembali permasalahan yang telah kami ajukan di bulan Juli 2020 sampai hari ini yang belum terselesaikan. Ini adalah persoalan yang belum terselesaikan. Kami berharap di saat anggota DPR turun ke dapil masing-masing untuk mencari persoalan, untuk diselesaikan dan dibahas dan diselesaikan oleh DPR. Kami juga berharap DPR juga bisa serius akan masalah yang sudah kami laporkan dan sudah berulang kali kami datang sampai hari ini. Kami juga perlu mengingatkan bahwa ini adalah pertemuan yang kesekian kali. DPR pernah mengurus masalah ini sejak 2017, namun tidak selesai. 2018 juga tidak selesai. 2019 juga tidak selesai. 2020 kami datang lagi. Dan sampai hari ini, dari bulan Juli sampai bulan Februari, ini ada rentan waktu yang cukup lama. Sampai hari ini, belum juga ada sikap yang jelas. Kami berharap DPR bisa lebih serius lagi menyelesaikan persoalan ini, terutama aspirasi yang kami bawa langsung ke Ketua DPR. Mohon untuk bisa ditindaklanjuti dan bisa segera diselesaikan. Kami sangat berharap sekali karena persoalan ini juga menyangkut dengan hak hidup kami sebagai rakyat yang sampai hari ini sudah lebih dari 78 teman kami meninggal. Ini belum termasuk anak dan istri. Kami berharap bisa lebih serius lagi dan tidak mengulur-ulur waktu dan tidak menjadikan kami sebagai korban di atas tanah kami sendiri. Sekian. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk mengakhiri konferensi pers ini, dengan tegas saya sampaikan kepada Pak Ketua DPR Provinsi Papua maupun Ketua Komisi 1 agar segera menindaklanjuti persoalan ini, agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada buruh yang melakukan mogok maupun anak istrinya. Demikian konferensi pers ini kami sampaikan. Selamat siang, Tuhan berkati.